Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang ketemu lagi kita di Retail Zoom S untuk kesempatan hari ini. Seperti biasa ya, bersama mentor kesayangan kita Bapak Christian F. Guswai. Dan saya rasa tema kita hari ini cukup menarik ya. Siapapun ingin melakukan ini, mengubah kunjungan menjadi transaksi. Kayaknya didengarnya juga enak, apalagi kalau sampai kejadian demikian ya Pak ya. Baik, Ya, Bapak dan Ibu, kita sapa juga untuk yang baru saja bergabung. Mungkin juga sudah bergabung di WA grup kita ya. Silakan dipantau terus dan tentunya kita lebih mengharapkan interaktif satu sama lain. Jadi setelah nanti ada materi dari Pak Christian, selain kita buka di chat room, boleh raise hand untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan Pak Kris memulai ya. baik, selamat pagi dan terima kasih Mbak Riri telah membuka Retail Zoom S kita edisi ke-59. Ya. Kalau begitu, kita akan menonaktifkan suara terlebih dahulu. Oke, nanti kita buka kesempatan untuk berinteraksi. Sekarang semua kita mute, Ya, mute dulu. Baik, baik. tema kita hari ini ada 5 cara untuk mengubah kunjungan menjadi transaksi. Ini masih ada hubungannya dengan materi kita yang 4 daun semanggi. Ya, masih ingat ya, 4 daun semanggi. Coba saya masuk dulu ke sini. Sebelum saya mulai, saya akan ingatkan waktu kita bicara 4 daun semanggi, kita tahu kan daun semanggi itu ada daun yang halus banget daunnya. Itu ada lead ya. Yang pertama itu lead atau potensi pasar. Kemudian lead ini kan kita beralih biasanya menjadi dikonversi kan menjadi visitor yang seharusnya dia menjadi transaksi. Betul nggak? Nah, hari ini kita akan bicara kalau dia sudah masuk menjadi visitor, hendaknya dia terjadi transaksi. Sekaligus kita juga menginginkan average basket-nya juga tinggi ya. Kita belum hari ini tidak bicara mengenai frekuensi. Di keping daun semanggi yang keempat itu frekuensi ya. Bagi yang tidak terlalu paham apa yang saya maksud, dengarkan lagi ya metode 4 daun semanggi ya. Ada di YouTube channel, masih ada metode 4 daun semanggi, Anda bisa dengarkan lagi. Hari ini kita mau lebih fokus ke 2 aspek ini. 2 aspek ini. Kenapa? Karena ini sering ditanyakan oleh klien saya akhir-akhir ini ya, karena biasanya kita mengeluhkan yang terlalu sedikit. Kemudian kalaupun sudah masuk, apakah dia lantas menjadi transaksi? Ya, baik, kita akan mulai. Kita akan mulai 5 cara meningkatkan kunjungan menjadi transaksi. Kunjungan itu begini, orang sudah berhasil masuk ke toko kita, tetapi apakah dia menjadi transaksi? Atau berapa banyak transaksi yang terjadi? Ya, ini yang bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan 5 tips ini Bapak Ibu bisa nanti mempraktekkan di bisnis masing-masing. Ya, saya berharap di setiap kali Retail Zoom S sebenarnya Bapak Ibu bisa membawa keynote-nya ya, hal-hal penting apa atau golden nuggets-nya apa. Baik, yang pertama ya, ini tidak bisa terhindarkan kalau kita buka toko ya, kalau kita peritel, kita harus bisa menjaga dengan ketat persediaan barang kita. Ya, jangan sampai orang sudah masuk tapi kecewa karena
tidak mendapatkan apa yang dia cari. Apa yang mau ditransaksikan jika barangnya tidak ada? Jadi pada dasarnya memastikan stok tersedia itu vital ya, vital banget. Ya bukan barang baru ya, kalau Anda kenal saya pasti mempersoalkan yang disebut availability ya, ketersediaan barang ya. Pastikan Anda menjaga ketat persediaan Anda ya. Lalu Anda juga harus memperdalam kebutuhan pelanggan. Jangan sampai begini, barang yang tidak dibutuhkan Anda punya banyak, Anda berlebih-lebih. Karena apa? Anda sebenarnya tidak paham apa yang dibutuhkan pelanggan Anda. Ya, mengapa kita punya produk over dan mengapa kita punya produk kekurangan atau out of stock? Rata-rata karena kita tidak menganalisa secara mendalam apa sesungguhnya kebutuhan pelanggan, atau persisnya kita menyediakan yang tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan kita kekurangan. Maka itu pastikan stok Anda tersedia. Di dalamnya hati-hati dalam menentukan assortment ya. Hati-hati dalam menentukan assortment sehingga makin terkendali persediaan barang Anda. Jangan over, jangan under ya. Hati-hati dalam menentukan assortment karena jika Anda gagal menjaga ketersediaan barang, maka ketika pengunjung sudah datang, tetap tidak terjadi transaksi. Apa yang mau dibeli ketika barang yang dia butuhkan dia tidak dapatkan. Ya, apapun bisnis Anda, mau apapun, ya katakan Anda bahan bangunan, apa yang dicari pelanggan Anda ketika dia sudah visit ke toko Anda. Kalau Anda toko groceries, juga demikian. Anda bisnis toko apapun, mainan, juga demikian. Maka itu 2 poin penting di sini. Pastikan stok Anda tersedia ketika pelanggan datang, ketika mereka visit tokomu. Hati-hati dalam menentukan assortment. Sehingga Anda tidak out of stock atau juga tidak overstock. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, nah ini juga bukan barang baru sebenarnya ya, tetapi saya harus ingatkan, plus ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Dorong membeli lebih banyak dengan menyarankan adding on. Nah ini gampang diucapkan, tetapi banyak juga yang akhirnya belum begitu paham ya apa yang disebut adding on ya. Adding on itu menambahkan lagi ya. Tawarkan caranya gimana? Tawarkan solusi lengkap. Bukan hanya jual satu item. Apalagi kalau itemnya lagi promo ya. Sayang banget Anda hanya jual item yang lagi promo, berarti margin Anda habis. Tawarkan solusi lengkap. Ya. Maksudnya apa? Kalau orang datang ke tempat Anda, dia sebenarnya punya story ya, punya cerita. Contoh nih, kalau orang masuk ke daerah bumbu dapur, kalau dia membeli kecap, dia sebenarnya mau masak. Masak iya, masak dengan kecap tok. Tentu dia butuh bumbu-bumbu tambahan yang lain. Sehingga Anda dorong untuk tambah, adding on. Solusi lengkap. Ya, bagus kalau Anda bisa ngobrol dengan si pelanggan. Ya, Anda sapa, mau masak apa Ibu? Oh, iya nih, lagi pengen masak nasi goreng. Nah, temanya nasi goreng. Selain kecap manis, apa lagi? Bumbu racik, perlu tambahan apa lagi? Penyedap, sambal, bawang goreng, bawang putih yang tinggal pakai, yang sudah diiris-iris itu. Apa? Anda sendiri memang juga harus punya pengetahuan. Ya, total solution ya. Tawarkan solusi lengkap. Bukan hanya jual satu item. Lagi, di tempat orang lagi menjual produk pembersih. Temanya apa? Apakah hanya membeli satu produk? Ya. Kalau orang membeli pembersih lantai, tawarkan yang punya
nilai tambah gitu ya. Tawarkan yang punya nilai tambah seperti ini lebih harum dan sebagainya. Anda bisa tawarkan juga biasanya kalau orang beli ini dibersihkan dahulu dengan ini, gitu ya. Anda tidak cuman membersihkan katakan kamar mandi, tetapi Anda harus membersihkan kerak-kerak. Jadi Anda bisa menawarkan juga untuk pembersih kerak. Biasa di kamar mandi kan ada kerak-kerak yang tertinggal. Nah, biasanya sebelum dibersihkan kita kasih ini dulu, nanti baru terakhir kita selesaikan dengan ini, gitu ya. Contoh. Kemudian ingat ya, margin itu datang dari penawaran barang-barang normal. Ya, kalau yang dibeli tadi ternyata hanya barang promosi, margin Anda limited, terbatas ya. Margin itu datang sebenarnya dari barang-barang normal. Barang-barang normal yang Anda berhasil dorong, Anda sarankan, ya. Disitulah Anda baru bisa mendapatkan margin. Adding on ini tidak hanya ada di lorong-lorong kita, bukan di lantai penjualan ya, tetapi juga sampai ke area kasir ya. Tidak harus selalu di meja kasirnya, tetapi di area dekat kasir. Ketika contoh ini kasir Anda, nah di sini area dekat kasir ini juga bisa didisplay barang-barang yang mudah ditambahkan. Kasir bisa mendorong pelanggan untuk melihat di sini, atau jika mereka menuju ke kasir atau sedang antri, mau tidak mau mereka bisa melihat ya, tapi tidak bermaksud biarin antrinya panjang. Jangan ya. Nanti ada itu di cara kelima atau tips kelima, itu harus kita hindari ya. Tidak ada orang yang mau disuruh menunggu. Kemudian untuk adding on, itu Anda bisa memanfaatkan POP yang kreatif ya. Ini yang sering sekali loh saya mengingatkan ke klien-klien saya untuk kreatif menggunakan POP ya. Anda bisa membuat POP kreatif itu bukan melulu yang basic-basic ya. Anda bisa menambahkan tulisan seperti ini. Kalau Anda jualan baju fashion gitu ya, Anda bisa mengatakan lengkapi penampilan Anda dengan scarf cantik ini. Jadi di tempat scarf Anda pasangin tambahan tulisan, atau tampil lebih keren dengan titik-titik ini, dengan kemeja ini, dengan celana jeans ini, dan sebagainya. Atau kalau Anda jual makanan, produk biskuit, cookies, Anda bisa menambahkan tulisan di area cookies, kejutkan putra-putri Anda dengan cookies lezat ini, gitu ya, lengkapi dengan gambar dan sebagainya. Itu juga kalau yang ini secara aktif Anda menawarkan, kalau ini lebih ke arah apa? Pasif ya, tanpa orang kita ada di situ. POP sudah bicara ya, POP-nya bisa membuat pelanggan ingin add on ya. Apalagi kalau Anda jual produk-produk yang bukan makanan, contoh kompor, contoh, nah ini masa lebih nyaman, lebih elegan, lebih gaya dengan kompor ini. Coba perhatikan, sekarang orang jual kompor tidak jual basic-basic. Perhatikan, kompor sekarang makin keren. Ada yang modelnya vintage, ada yang warnanya sudah nggak warna hitam lagi. Warna kompor sudah macam-macam sekarang, ada yang biru, hijau, orange ya. Begitu juga mixer dan sebagainya. Kalau Anda hanya jual basic-basic saja, berarti barangkali kita tidak terlalu memahami apa yang terjadi di konsumen. Anda tidak paham apa yang terjadi di konsumen ya. Hati-hati dalam menentukan assortment ya, kebutuhan pelanggan. Apakah kita paham bahwa sekarang terjadi tren orang itu pengen masak dan peralatan masaknya keren-keren ya, tidak yang basic-basic lagi. Itu yang kedua ya. Kita lanjut. Cara ketiga, display produk dengan komplementarinya. Tadi saya mengatakan orang itu punya cerita ya. Kalau dia lagi temanya masak, Anda harus juga bisa display produk-produk perlengkapan masaknya. Ya, kalau perlu ada meja display set gitu ya, yang
menyodorkan kalau Anda masak, Anda itu butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Sampai ke serbetnya, sampai ke pelindung pakaiannya dan sebagainya itu lengkap. Bisa ada sebuah tempat sengaja di display buat memberi ide kepada pelanggan bahwa tempat masak yang keren itu seperti ini gitu ya. Kalau Anda jual cairan pembersih, contohnya lengkapi dengan peralatan pembersihnya, juga sikatnya, juga berbagai macam sikat, berbagai macam sabutnya, sehingga pelanggan tidak perlu mencari-cari lagi, ya, dengan segera mengambil produk sekaligus dengan pelengkapnya, komplementerinya. Itu yang disebut dengan cross-selling ya. Jangan takut dengan ide cross-selling. Sekarang cross-selling itu makin ekstrim ya. Kemarin ke beberapa klien saya kasih ide ya. Ini ada rak untuk jualan bumbu-bumbu. Ini temanya bumbu. Ini rak bumbu, dari ujung ke ujung bumbu. Tiba-tiba di satu kotak aja, satu shelving. Di satu shelving ini, tiba-tiba saya melihat mie instan di sini. Mie instan. Padahal di rak bumbu, mie instan punya displaynya sendiri. Ini apa nih? Cross-selling, ya. Complementary. Complementary saling melengkapi. Produk ini melengkapi yang sedang Anda cari. Ya. Ada produk yang sedang Anda jual, yaitu bumbu-bumbu, tetapi Anda juga bisa beli mie instan. Lalu Anda gunakan bumbu-bumbu ini untuk memperkaya rasa mie instan Anda. Ini juga cross-selling ya. Kalau Anda jual bumbu-bumbu, Anda bisa tawarin mie instan. Bisa nggak dibalik? Di daerah mie instan, Anda taruh kecap, taruh sambal, letakkan tomat, saus. Bisa, sangat bisa. Ya, ini juga teknik melakukan cross-selling ya. Melakukan cross-selling. Baik, yang keempat ya, saya agak cepat. Nanti kita barangkali banyak tanya jawab. Dorong membeli barang yang lebih berkualitas. Nah, ini beda lagi ya. Jangan kecampur aduk ya dengan add-on. Ini yang disebut upselling. Upselling ya. Upselling beda dengan add-on. Upselling kita mendorong membeli barang yang lebih berkualitas, yang lebih oke, yang lebih mahal tentunya ya. Triknya apa? Ini saya hapus ya. Triknya, Anda bisa dengan sengaja meletakkan POP, signage dengan mengindikasikan kalau ini barang good, barang bagus. Kalau ini lebih baik. Lebih baik. Jadi Anda tidak bilang ini paling murah, tapi Anda bilang ini good, ini better, dan yang ini best. Best, ya. Jadi Anda sebenarnya menyentuh egonya pelanggan, gitu ya. Kalau yang biasa, yang sudah baik, Bu, yang ini. Ya, Anda tidak boleh bilang produk Anda jelek, ya. Tentu tidak boleh, ya. Masa Anda bilang, ini yang paling jelek sih? Jangan, ya. Anda bilang ini good, ya, ini bagus. Yang ini kualitasnya di atas yang ini lebih baik. Tapi kalau yang ini the best, ya, the best yang ini Bu. Ini tahan banting, produsennya ternama, sudah sangat terkenal, servisnya oke banget. Kalau yang ini servisnya cuma 1 tahun, kalau ini berani jamin 5 tahun. No, itu akan mengganggu kenyamanan pelanggan ya, yang tadinya hanya mau beli good, lantas berubah menjadi beli yang the best. Itulah disebut aktivitas upselling ya, mengangkat penjualan ke produk yang lebih berkualitas dengan sendirinya biasanya lebih mahal ya, masa lebih murah, lebih mahal biasanya ya. Oke, berikutnya latih, masih tema yang sama ya. Kalau Anda ingin berhasil melakukan upselling, tidak ada cara lain. Orang Anda, sales advisor Anda harus punya product knowledge yang
bagus, dan salesmanship, ya, kemampuan untuk melakukan penjualan. Ada banyak sekali yang harus Anda lakukan, product knowledge, ya. Anda harus tahu fitur, ya, fitur-fitur produk. Apalagi kalau Anda jual barang-barang teknologi. Contoh kalau Anda bisnisnya gadget, jual handphone, jual laptop, jual produk-produk kekinian, IoT, Internet of Things, contohnya apapun bisa terkonek lewat internet. Anda harus ngerti fitur, ya. Saya termasuk penggemar barang-barang model begitu. Jadi seperti kemarin saya pergi ke satu tempat. Saya sebutlah ya, yang agak kekinian sekarang. Saya pergi ke IKEA. IKEA yang baru di sebuah tempat. Di sana, di luar dugaan saya, ternyata dia sudah memasukkan barang-barang kekinian, ya, yang bisa diakses lewat internet, bisa dikontrol lewat internet. Anda bisa mematikan lampu, menghidupkan lampu melalui internet. Anda bisa kontrol dari handphone, ya. Bahkan ketika Anda tidak di dalam rumah, Anda di luar rumah, Anda bisa kontrol ketika Anda pulang, lampu Anda sudah nyala gitu, ya. Lampu depan Anda sudah menyala. Anda bisa kontrol lewat internet, lewat handphone Anda bahkan, ya. Fitur-fitur ini harus dikuasai. Saya ajak bicara yang jual, dan saya mendapatkan penjelasan. Kenapa? Berarti dia paham product knowledge. Ya, itu yang membuat saya, oke. Kemudian saya beralih ke produk lain yang saya juga lagi cari, dan saya tanya sampai puas, karena saya mau yakin bahwa saya tidak salah beli. Saya mesti beli apa? Kalau saya beli ini, saya mesti beli apa? Ada konektornya, ada adaptornya, supaya dia bisa berfungsi. Saya sudah punya gambaran lengkap. Terus saya diberi pilihan, mau yang ini atau yang ini. Kalau yang tipe yang ini, harganya lebih mahal, konektornya masih harus beli. Kalau yang ini, cukup beli konektor ini. Bahkan dia bisa memberi saran mana yang lebih efisien. Keren, ya? Jadi, dia betul-betul bertindak sebagai advisor, ya, memberi advice. Ya, saya tidak suka dengan kata SPG gitu, ya, sales promotion girl, SPB, sales promotion boy, karena mereka sekedar mempromosikan. Tapi saya butuh advice, saya butuh nasihat, saya butuh saran. Ya. Kalau pun dia memberikan saran untuk kebaikan saya. Contoh, kalau yang ini terbaik, fiturnya seperti ini, garansinya lebih lama, tahan banting, produsennya terkenal. Itu fitur, ya. Dia mendorong saya membeli yang terbaik, tetapi bukan berbohong. Dia tidak berbohong. Dia memberi advice. Keputusan finally ada di tangan saya. Ya. Butuh kemampuan untuk menjual, salesmanship. Yes. Kalau orang kita tidak pede, tidak bisa bicara, tidak bisa komunikasi, dan tidak paham konsumen, bagaimana dia bisa jualan? Ya. Dia harus memahami pelanggan ini, saya approach dengan apa? Ya. Ada ilmu-ilmunya untuk jualan, ya. Anda harus menguasai ilmu NLP antara lain. Anda harus memahami tipe pelanggan Anda. Kalau orang kita tidak dilatih, si sales advisor kita sekedar nabrak aja, modal berani saja, belum tentu dia berhasil menciptakan transaksi. Apalagi kalau kita ingin upselling. Ya, itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Anda harus membuang berbagai hambatan, ya. Contoh, jangan menghalangi arus pelanggan. Berapa banyak dari kita kalau bikin toko itu tokonya sempit, ya. Lorong itu harus lega, ya, sehingga pelanggan browsing dengan mudah. Dia bisa ke sini, bisa tembus sini, tembus sana. Contoh, ya, ada lorong yang panjang banget. Saya bilang terlalu panjang. Penggal lorongnya. Supaya apa? Supaya terjadi aliran, arus, ya, terjadi arus. Itu penting, ya. Arus pelanggan. Jangan sampai itu begini. Dia mau masuk ke tempat yang sebenarnya bisa terjadi transaksi kalau dia bisa mencapai daerah itu, tapi daerah itu sempit. Atau sudah sempit, terhalangi oleh Anda bongkar barang, sembarangan, belarakan di lorong, sehingga pelanggan mau lewat nggak bisa. Akhirnya dia berbalik badan, dia lupa bahwa dia sebenarnya mau lurus. Dia berbalik
dia pergi ke tempat lain, maka hilanglah kesempatan menjual produk-produk yang ada di tempat yang tadi sebenarnya pelanggan mau tuju. Itu kan hambatan. Anda menciptakan sendiri hambatan. Itu alasan kalau Anda mendesain toko dengan saya, pasti salah satunya saya akan memperhatikan lorong, ya. Aisle itu, lorong itu harus memungkinkan pelanggan tiba di tujuannya. Ya, tidak boleh ada daerah yang akan menjadi daerah mati. Daerah mati itu begini. Di dalam satu toko Anda itu ada daerah-daerah yang mati, dan daerah-daerah yang mati itu sebenarnya salah desain. Salah desain. Ya. Dan itu ada caranya untuk membuat daerah itu tetap hidup, antara lain lorongnya jangan terlalu sempit, ya. Berikut. Nah, nanti dia sudah belanja, dia ke kasir nih. Pastikan tidak ada antrian. Di kasir tidak ada antrian. Tidak ada orang yang mau lama-lama di kasir. Ngapain? Antri. Ya, jangan. Ya, saya perhatikan peritel-peritel yang hebat, yang berhasil baik, menyedot lebih banyak visitor akhirnya. Karena salah satu layanan di kasirnya sangat bagus, ya, tidak terjadi antrian. Jangan sampai itu begini loh, mereka bilang begini, maleslah ke sana, lihat-lihat dulu deh. Coba bayangkan, syarat belanjanya itu lihat-lihat dulu kasirnya. Ya, ini pengalaman nyata ya, contoh. Saya bilang waktu 2 hari yang lalu istri saya tanya, saya mau mampir ke mall yang dekat sini. Saya bilang, dia tanya, ada titipan nggak? Terus saya kepikiran sesuatu, saya bilang, tolong dong belikan ini. Di sini. Di sebuah hipermarket. Tahu nggak jawabannya? Responnya apa nggak? Dan saya mengiyakan. Saya tidak membantah. Dia bilang gini, iya, boleh. Dia bilang, nanti saya mampir ke sana. Tapi saya lihat dulu antrian kasirnya, ya. Ayo, antrian kasir sekarang dijadikan syarat mau belanja atau tidak. Kan berarti dia sudah visit, kan? Dia sudah visit, lalu dia melihat kasirnya antri panjang, dan dia memutuskan tidak jadi belanja. Terjadi? Terjadi. Saya tidak mengarang. Bahkan antrian kasir sekarang dijadikan syarat. Boleh, tapi saya lihat dulu antrian kasirnya. Kalau tidak antri, bolehlah. Dia bilang gitu. Kalau antri, nggak jadi. Saya bilang, yes, nggak apa-apa. Kenapa? Ya saya orang retail, saya juga memahami keselnya ngantri di antrian kasirmu. Gitu ya. Logis ya. Berikut, yang terakhir. Cukup orang di jam-jam sibuk. Di jam-jam sibuk. Kadang-kadang kita ini terlalu banyak alasan. Oh, shift-nya sudah pulang, jadi orangnya tinggal separuh. Padahal ada puncak keramaian. Ya, cukup orang di jam-jam sibuk tidak berarti Anda nambah orang permanen. Anda harus berani pasang extra worker dong, yang hanya bertugas di jam-jam ramai. Katakan 2 jam atau 3 jam. Tidak perlu Anda punya orang yang satu shift panjang. Padahal keramaian itu hanya 2 jam sampai 3 jam. Mengapa Anda tidak menyiapkan orang yang cukup demi memberikan pelayanan lebih baik? Artinya apa? Kecepatan melayani pelanggan. Sehingga Anda bisa engage, bisa berinteraksi, bisa melakukan add-on, bisa melakukan upselling, bisa menyapa, bisa ngobrol, bisa bertanya-tanya kepada pelanggan. Coba kalau orangnya tidak cukup. Kalau orang tidak cukup, semua orang sibuk. Boro-boro kita mau engage dengan pelanggan Anda. Boro-boro. Tidak akan terjadi itu. Itu hanya menjadi cita-cita. Ya. Baik. Ini adalah 5 cara untuk meningkatkan kunjungan menjadi transaksi. Ya. Si kunjungan ini yang sudah terjadi ini menjadi transaksi. Transaksi yang meningkat maksudnya ya. Kalau meningkatkan kunjungan, ya ada banyak faktor. Jika apa yang Anda lakukan dari 1 sampai 5 terjadi dengan terus-menerus, maka dia akan berkunjung lagi. Baru kita akan masuk yang namanya ini.
frekuensinya meningkat. Baik-baik tadi datang coba-coba menjadi pelanggan. Menjadi pelanggan gitu ya. Sorry, ini ketutup. Aturannya dia hanya mau belanja sesekali atau hari itu saja, lantas menjadi pelanggan. Bisa enggak? Mengapa orang menjadi pelanggan? Karena happy. Ya, apa itu? Karena puas. Karena happy dia. Itu ada yang baru mau masuk, ada yang angkat tangan. Kenapa angkat tangan? Apakah karena suara saya hilang? Baik, Kepencet kali. nanti ya Pak Happy. Pas saya nulis happy, dia ngangkat tangan ya. Cocok banget. Pas saya nulis happy, Happy angkat tangan. Oke, nanti ya Pak Happy ya. Pak Happy sabar ya. Nanti kita tuntaskan dulu. Kesempatan tanya jawab. Saya sudah Mbak Riri, jadi kita boleh membuka tanya jawab. Silakan Mbak Riri. Oke. Nah, kalau begitu Pak Happy boleh lah ya. Kita kasih kesempatan di awal. Dan yang lainnya juga boleh raise hand atau di chat room kita. Silakan. Ya, silakan ya, Pak Happy. Pak Editya Happy Kurniawan. Kan? Ya. Pak Happy beneran angkat tangan ya. Silakan Coba Pak Happy. Diminta unmute dulu dong. Dibukain sudah. dulu dong. Sudah, oke. Silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, selamat pagi. Pak Buswe, Pak Riri. Pagi. Pak, ada satu yang mau saya tanyakan. Boleh. On upselling sama cross selling itu maaf Pak, suaranya tidak stabil, bisa lebih dekat ke mic-nya Pak. Ya. Nah, halo bagus. Pak, yang tadi kan ada add-on, upselling, cross selling. Bisa nggak kalau kita tambahkan dengan substitution? Maksudnya begini Pak. Jadi kan ada yang barang misal kayak pencuci piring itu kan ada banyak macamnya, ada banyak mereknya, ya kan. Jadi ketika mungkin pelanggan datang ke toko kita, dia mencari Sunlight gitu kan. Kebetulan Sunlight itu nggak ada, yang lagi ada promo tuh merek Mama Lemon. Bisa nggak kita untuk menawarkan itu untuk supaya terjadi penjualan seperti itu. Jadi tadi kan ada add-on, penambahan, ada upselling untuk yang harga lebih halal dan cross selling. Nah, ini bisa kita tambahkan substitution nggak Pak? Seperti itu. Bapak bisa kemas begini. Si substitution itu Bapak kemas dengan upselling. Jadi contoh, ada produk lagi kosong Pak. Produk itu sebenarnya produk good, makanya dia cepat kosong. Produk good itu produk yang semua orang kenal, produk sejuta umat gitu ya. Kosong nih Pak, karena kita gagal menjaga ketersediaan barang. Langkah yang nomor 1 itu kita gagal. Bapak bisa mendorong dia ke produk yang better, ya. Produk yang better itu pastinya lebih mahal Pak. Ya, betul nggak? Maka itulah tadi saya katakan orang kita harus dibekali salesmanship, ya. Kemudian product knowledge. Dia bisa menceritakan produk yang dicari itu yang lagi kosong. Apakah ibu tidak ingin mencoba yang ini? Kalau produk yang ini memang akui produknya harganya lebih mahal, tetapi produk ini secara kualitas memang di atas yang ini. Ya, contoh nih Bu, kalau Ibu menghabiskan ini dalam sebulan 1 botol, kalau ini bisa bertahan 2 bulan karena ini produknya lebih konsentrat. Nah, contoh ya, produk yang better ini fiturnya apa? Bapak tonjolkan. Ya, sales advisor kita harus paham. Jadi kalau produk ini lagi kosong, maka Bapak bisa ganti dan produk ini, bahkan Pak, memang kalau Bapak lihat harganya lebih 10% di atas yang ini, tapi dia bisa dipakai lebih lama 2 kali dari umurnya. Keren nggak? Harganya cuma selisih 10%, tetapi ini sebenarnya lebih hemat Pak. Kenapa hemat? Kalau yang ini Pak, 1 botol ini 1 bulan. Kenapa? Dia cair Pak. Kalau yang ini konsentrat, Bapak pakai sedikit aja sudah ampuh. Itu contoh Pak. Ya, kemas di dalam upselling dengan produk-produk sebenarnya kalau sekedar substitusi
tidak ada nilai tambah, tidak ada nilai tambah bagi pelanggan, ya. Ini atau ini. Nah, itu kadang-kadang kita berbenturan dengan preferensi pelanggan, Pak. Dia lebih suka brand ini daripada brand ini. Ya, sudah kadung suka ini. Tapi kalau kita memberi nilai tambah melalui product knowledge, melalui kemampuan kita meyakinkan pelanggan, salesmanship, mudah-mudahan pelanggan happy, ya, tidak merasa di sekedar dialihkan. Nah, ini bedanya dengan SPG, Mbak Riri, ya. Karena SPG kadang-kadang fokus hanya produknya dia, betul nggak? Betul, betul. Saya SPG produk A, produk B lagi kosong. Substitusi tadi kata Pak Happy. Saya happy banget tuh lihat B kosong karena kesempatan saya jual A lebih banyak. Pelanggan bertanya, dia tidak mampu memberi advice, dia hanya hard selling, dia cuma mau jualan aja. Dia bilang, ini aja Pak, lebih bagus. Tanpa menjelaskan bagusnya di mana. Hanya gara-gara saya memang SPG produk A. Saya jadi pelanggan. Saya sudah curiga duluan dong, Mbak Riri. Saya lihat bajunya, seragamnya, terus lihat produknya. Oh, kamu kan SPG-nya A. Gitu ya. Tentu saja kamu hanya mau jual produk A. Iya. Beda kan, Pak? Ya. Advisor dengan promotion. Ya, kalau hanya sales promotion girl, dia hanya berkutat dengan produknya sendiri. Dan yang lebih males lagi lihatnya, mereka tidak terlalu antusias melayani produk lain. Kelihatan banget dia. Betul kan, Mbak Riri? Pernah ngalamin kan? Kita tanya rak apa juga nggak tahu gitu. Misal sekalian gitu ya. Padahal dia tahu pastilah orang di stay di situ berminggu-minggu. Kita tanya satu produk, dia bilang, oh ya lagi kosong. Ini aja Pak, langsung. Itu hard selling banget itu. Ini aja Pak, langsung mengalihkan ke produknya dia. Bahkan mengajak kita ke tempat yang tidak kita mau. Gitu ya. Mainnya kasar jadinya ya. Makanya saya bilang hard selling jadinya. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Gus. Sangat menjawab sekali. Ya, berarti hard selling itu kurang dianjurkan ya Pak ya? Di mana-mana, Anda mau jual apapun, sangat tidak dianjurkan hard selling ya. Alangkah bagusnya Anda edukasi, konsumennya Anda edukasi, dan dia memutuskan dengan mantap karena dia paham. Iya. Tapi kalau Anda hard selling, saya bisa berbalik menolak. Betul. Saya bisa dengan gampang bilang begini, loh, saya carinya B, kamu nawarin A. Tidak menjawab solusi dong. Harusnya B tersedia. Balik lagi, cara yang pertama, yaitu pastikan produk tersedia. Ketika pelangganmu datang, pasti terjadi transaksi. Ya, nomor satu itu vital ya. Nomor satu tadi vital ya. Silakan, ada pertanyaan lain? Adakah? Ya, Bapak dan Ibu, sudah tidak ada yang raise hand ya? Ada tuh. Oh, Pak Itwan. Monggo Pak Itwan. Ya, sudah bisa menyalakan mic mestinya. Sudah saya. Silahkan. Bisa ya? Ya, makasih Pak Bu Riri dan Pak Gus Wei. Saya ingin nanyakan masalah yang nomor 3, Pak, cross-selling tadi. Khususnya yang tadi ada masukan dari Pak Gus Wei mengenai di dalam satu kategori tiba-tiba ada satu unit yang berbeda kategori, Pak. Iya. Ya. Itu kan memerlukan penanganan yang khusus ya. Khususnya kan gini, di dalam selama ini yang kita udah tempatkan kan dalam beberapa unit kan sudah satu kategori, Pak. Tiba-tiba kita harus menambahkan kategori yang berbeda. Nah itu apakah kita harus menyiapkan satu unit saja, kemudian barang-barang tersebut tuh harus berganti-ganti ya Pak ya? Apakah iya. Jadi dia tidak harus, bukan satu unit bahkan Pak Idwan, hanya satu shelving. Satu shelving. Iya, bukan satu unit. Satu unit itu dari atas sampai bawah. Ini enggak, dia hanya satu shelving aja. Satu shelving aja. Yes. Penempatannya itu sebaiknya di mana Pak? Apakah di tengah-tengah atau di awal unit atau gimana itu Pak sebaiknya? Saya belum bisa jawab karena saya sendiri merasa ini terobosan yang cukup berani. Kenapa? Karena
karena dia memixnya bukan lagi cross selling tingkat ringan, ini tingkat berat. Dia berani kasih satu shelving diisi produk yang sama sekali beda kategori ya, beda subkategori. Itu berani sekali. Keberhasilannya taruh di ujung kah, di tengah kah, saya belum punya research-nya ya. Jadi Bapak boleh dong uji coba ya di toko Bapak. Tetapi catatannya begini Pak Idwan, memang agak sulit kalau Bapak di toko yang terlalu kecil ya. Kalau toko Bapak minimarketnya beneran mini, sulit karena tempat kita saja sudah limited, sudah terbatas. Jadi biasanya memang di tempat yang agak lega, supermarket lah minimum di supermarket lah, baru Bapak bisa uji. Kalau di minimarket rasanya belum tentu kita punya keleluasaan untuk sediakan space satu shelving untuk cross selling, belum tentu bisa. Gitu Pak. Oh baik Pak. Jadi satu shelving dan barangnya sering diganti aja Pak ya. Bisa ganti hari ini mie instan, besok ganti bihun, besok ganti besok ganti beras. Baik Pak. Bisa kan Pak? Saya ganti beras. Saya mau bikin minyak goreng ya saya ganti bikin nasi goreng di kelompok bumbu saya taruh beras yang ukuran kecil tentunya ya, tidak yang besar ya. Baik Pak. Ya terima kasih Pak infonya. Ya sama-sama. Silakan ada lagi? Ya Bapak dan Ibu bisa di chat, bisa di chat room ya, atau melalui raise hand. Di chat kita masih kosong ya. Iya, tumben hari ini. Biasa chatnya lebih banyak daripada yang angkat tangan. Hari ini sudah banyak yang paham, Pak, kalau begitu. Boleh angkat tangan, boleh tanya langsung. Karena memang Retail Zoom S membiarkan Bapak Ibu bertanya. Dengan bertanya, materi berkembang. Kalau Bapak Ibu saja, materinya cukup yang 5 langkah tadi, 5 cara. Oke. Ya, saya pernah lihat juga begini ya Pak. Kok ada orang yang berani ambil resiko dengan menjual mass product gitu katakanlah ya. Tetapi dia sistemnya dengan menurunkan salesnya keluar, tetapi harganya 2 kali lipat, bahkan hampir 3 kali lipat dari di supermarket atau di toko-toko biasa retail Bapak Ibu gitu. Jadi caranya menawarkan karena kita tidak dibayar begitu. Karena kita tidak dibayar dengan Bapak Ibu membeli produk ini, dari situlah bayaran kami. Begitu saya lihat produknya ya cukup brand sih. Tapi saya tidak yakin kalau produk itu dikeluarkan oleh pabriknya gitu. Mungkin oleh retail tertentu atau bagaimana itu, Pak? Nah, hati-hati. Produk-produk tertentu dijual secara apa? Maksudnya secara direct selling gitu ya? Direct selling. Direct selling. Contohnya dia bukan di toko tapi dia yang nyamperin kita. Iya, dan banyak disebar orangnya gitu. Orangnya disebar banyak. Nah, pertama Mbak Riri kan tadi merasa ini produk asli apa enggak? Satu ya, ada doubt, ada keraguan. Hati-hati ya, ada keraguan. Ini, tapi tadi Mbak Riri bilang produknya harganya lebih mahal ya? Lebih mahal justru karena dengan alasan kalau mereka itu tidak digaji SPG-nya, jadi hitung-hitung bantu SPG bahasanya begitu. Jadi dia markup sendiri gitu ya? Iya betul. Nah, ini tidak beda dengan kalau kita bertemu dengan adik-adik yang jualan di lampu merah, mereka jualan tisu. Apa bedanya Mbak Riri? Dia jual tapi tisu. Mereka kan murah. Kalau yang di lampu-lampu merah harganya standar semua, Pak. Saya rasa tidak standar. Saya rasa di atas harga yang ada di toko. Kenapa? Tapi kita kan membeli dengan perasaan saya ingin bantu dia juga. Dia sudah berupaya, tidak meminta, tapi jualan. Kita kadang-kadang beli tanpa mempertimbangkan harganya murah atau mahal. Karena memang niatnya membantu. Niatnya membantu, bukan karena butuh. Tapi ada juga yang pas butuh ya. Lagi aus banget nih. Itu ada yang jual air ya, beli. Dan we don't care dengan harganya. Kenapa? Karena kita ingin memang niatnya membantu, bahkan kadang-kadang kita kasih lebih. Contoh nih, ambil aja deh, nggak usah kembaliin deh.
Itu ya. Memang kita butuh, kedua ingin bantu. Nah tadi metode yang tadi bisa juga dia mengambil barang lalu dia membawakan ke kita, dan tentu extra cost ya, ada kayak transport dan sebagainya. Ya kembali lagi kepada pelanggan lah, pelanggannya mau atau tidak, atau merasa tidak ya butuh. Kemudian harganya nggak pedulilah, saya cuma mau bantu dia kok, dia sudah susah payah. Itu ya. Itu hukum bilangan besar aja Mbak Riri, dari 20 orang yang dia samperin, mungkin tingkat keberhasilan 1-2 ya. 1 sampai 2 beli juga. Oh, oke. Ya? Iya. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya tadi Pak Happy juga menjawab ya di chat, lebih mahal katanya di lampu merah. Mungkin ya. Iya ya, selisih-selisih. Pasti lebih mahal. Tetapi kan memang seperti saya bilang tadi, memang yang membeli pun bukan karena butuh. Kadang-kadang di mobil saya rata-rata selalu ada tisu gitu ya. Selalu. Tetapi satu, kadang-kadang kehabisan memang ya. Ini ada yang jual, menolong. Atau memang butuh nggak butuh, tetap aja kita beli. Kecuali lemper pedes ya Pak. Lemper pedes saya sengaja beli. Iya makanya itu. Macet pula ya. Itu. Macet, ada yang jual. Iya. Dan mereknya reputable ya, artinya yang kita tahu banget kualitasnya oke ya, kita beli juga gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu nih, lumayan banyak. Di berapa? Baru 10.48, 12 menit lah. Bisa dimanfaatkan lebih optimal begitu ya. Mengubah kunjungan menjadi transaksi. Iya, kadang-kadang itu di kasir. Di sini juga nih, seberang ruko kita, itu ya cukup terkenal. Seperti biasa tokonya. Cuma antriannya itu panjang. Bikin males. Udah panjang nggak lengkap gitu. Tapi orang karena butuh, karena adanya di pom bensin kali ya. Jadi ada aja itu yang masuk Pak. Meskipun harus antri. Ada banyak faktor Mbak Riri. Kalau dia dalam keterdesakan lalu hanya kita yang jual, ya mau tidak mau kan antri pun kita lakoni. Tetapi yang saya maksud tadi, memangnya cuma Anda yang jualan. Ada banyak tempat lain. Sehingga si pembeli dengan gampang memutuskan jika tidak antri. Kenapa? Loh, saingan kita itu sekarang banyak. Kompetitor lain, plus sekarang ada lagi yang namanya online. Betul nggak? Betul. Ada online, dan yang lebih mengerikan Mbak Riri, sekarang berkembang kebutuhan sehari-hari yang kita bisa dapat dalam waktu 1 jam. Betul. Iya. 30 menit Pak. 30 menit malahan. Mengalami kan? Iya. Saya coba dan cepat banget. Betul kan? Dan kita tidak perlu beli banyak kan Mbak Riri? Kita hanya beli 2-3 item. Bisa. Ya kirim. 30 menit sudah sampai. Dan harganya murah pula. Kalau pelanggan sudah jelas-jelas datang ke tokomu, dan Anda sia-siakan hanya gara-gara kita tidak punya persediaan, hanya karena kasir kita antri, ya sudahlah, kita lost sales. Tidak terjadi transaksi. Bisa nggak tidak terjadi transaksi dalam arti yang sesungguhnya? Bisa. Saya sendiri melakukannya. Saya masuk, ngambil barang. Lama-lama makin banyak nih Mbak Riri. Iya. Mana nggak ada keranjang. Akhirnya saya dengan susah payah membawa barang saya, item ke kasir dengan susah payah. Karena tidak, kan di topik sebelumnya saya mengatakan sodorkan keranjang belanja. Ingat nggak? Iya. Nggak ada. Di toko tersebut tidak menyodorkan keranjang belanja. Saya terpaksa segera ke kasir. Apa boleh buat? Di kasirnya saya lihat antrian di depan saya. Saya lihat, panjang. Wow, 8 orang. Pindah situ 10. Sebelah sana nggak lebih pendek. Apa yang saya lakukan? Drop. Taruh lagi. Drop. Oh, mending taruh. Drop. Saya cari tempat, saya drop. No transaction. Tidak terjadi transaksi. Saya sudah visitor. Sudah. Saya sudah visit, saya sudah pilih barang, dan saya tidak transaksi. Terjadi nggak di toko kita? Terjadi.
Mau bukti, kenapa di toko kita banyak sekali barang bertebaran yang nggak jelas itu? Karena pelanggan tadinya beli 1 item, 2 item, tidak jadi beli, dia taruh. Iya. Itu alasan mengapa kita bisa menemukan barang kita tersebar di mana-mana, dekat-dekat kasir situ. Betul. Gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, Oke, kalau ini ada orang kita terbatas juga, Mbak Riri, itu juga jadi sebab. Orang kita terbatas. Saya sudah datang nih. Dan kebetulan produk kita ini bukan produk yang bisa dicomot bawa ke kasir, tetapi tanya dulu ukurannya, fungsinya, modelnya, specs-nya, macam-macam. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa ditanya, khususnya di jam-jam rame. Lost sales nggak? lost sale. Lost sales, karena tidak ada seorang pun yang mau menunggu. Disuruh nunggu, nggak mau. Dia keluar. Dengan alasan apa? Besok aja lah. Iya, kalau besok dia datang, besok dia sudah berubah pikiran lagi. Dia tidak pernah kembali ke toko kita. Tidak ada transaksi. Sudah visit? Sudah. Tema kita hari ini, orang sudah datang, tapi gagal transaksi. Ya, ada. Kenapa Mbak Riri tadi ada yang tanya? Iya ada tuh, Mbak Lia. Mbak Lia Ratnasari, Edi Arta. Raise hand. Oh, raise hand. Silakan Mbak Lia, silakan. Mbak Lia. Oke, Pak Guswe. Ini mau tanya. Tadi kan ada pembahasan punya POP yang kreatif. Itu POP-nya taruh di barang yang kita kan ada kata-katanya itu. Misalnya kalau kita di bengkel kan ada helm. Di barang itu pakai helm ini. Kalau mau makin ganteng pakai helm ini gitu. POP-nya taruh di dekat helmnya atau di kasir? Oh ya di sebelah helmnya, masa di kasir? Di helmnya ya. Ini helm. Ada helm. Ibu pajang si helm tersebut. Bentar Bu ya, saya ilustrasikan. Ini Ibu pajang helm. Ini shelving Ibu. Lantas Ibu pasang helm. Saya lupa bentuk helm kayak apa Bu. Ya. Anggaplah ini helm ya, awas bilang jelek. Ya. Lumba-lumba itu. Helm lah Mbak Riri. Di sini dong. Pasang di sini lah. Ya, betul. Ya, pasang di sini. Helm ini meningkatkan kegantengan Anda 10 kali lipat. Gitu. Iya. Membuat Anda ganteng 10 kali lipat. Di sebelahnya, ya, helm ini helmnya Rossi lah, ini helmnya Marquez lah, siapa pokoknya pakai helm ini kegantengan Anda meningkat 10 kali lipat. Itu disebut POP yang kreatif. Orang baik-baik milih helm-helm yang biasa-biasa, tergoda untuk gitu ya. Ingat nggak kenapa kita butuh influencer? Contoh ya, banyak produk yang setiap kali dipakai presiden langsung dicari orang. Langsung booming. Langsung ya. Tiap kali dia pakai baju yang ini, nggak lama kemudian dunia online langsung bertebaran barang-barang ini. Iya. Ya. Dan orang merasa suka gitu ya. Bagian dari yang tren. Ya. Sekarang ini kan ada istilah FOMO itu. FOMO. Ya. Orang itu takut kalau nggak trending. Kalau nggak ikut tren. Takut ya. Jadi itu disebut FOMO. Nah, kalau apa yang lagi tren kita tunggangi. Ya, itulah kenapa kita harus aware dengan apa kebutuhan konsumen. Poin nomor 2 tadi. Ya. Poin nomor 1. Kita harus aware apa yang dibutuhkan konsumen. Di dekatnya lah Mbak Lia ya, masuk jauh-jauh ya. Nggak tahu nanti di kasir gitu, Pak. Kan harus menunjukkan si barang, harus menunjukkan si barang. Utamakan barang-barang yang berkualitas dan harganya tentunya mahal, Pak ya. Ya, kesempatan untuk upselling. Ya, kalau tidak ada orang kita di dekat-dekat situ, si produk ini menjual dirinya sendiri. Itu gunanya POP, si signage. Tapi kalau ada orang kita bisa approach, kita bilang, yes Pak, cobain dulu Pak. Nah, kita encourage, dorong dia untuk coba. Begitu dia coba, kita langsung bilang, tuh kan, langsung
kegantengan Bapak langsung naik nih. Gitu. Ya, cermin udah ada di sampingnya langsung. Ada handphone sini tak fotoin. Wow, kita fotoin tuh, lihat ya beda banget kan. Langsung beli, Pak ya. Langsung beli. Kenapa? Kalau punya duit, Mbak. Helm yang jutaan tuh. Sudah niat, sebenarnya dia sudah niat, tinggal kita mendorong. Ya. Nah, tapi kalau kita lakukan secara kasar, dia malah menolak. Tapi begitu dia merasa iya ya, lebih keren, lebih ganteng, malah dia membeli dan merasa bahwa itu memang pilihannya dia. Itu jauh lebih enak daripada paksa-paksa orang beli. Malah orang berpikir panjang, kenapa nih, gitu ya, kenapa paksa-paksa, malah curiga. Tapi justru soft selling itu dengan memberikan fitur, dengan memberikan efek-efek yang psikologis, ya, lebih ganteng, lebih keren, lebih apa, itu kan tidak ada harganya, gitu ya, tidak ada harganya. Ini apalagi kalau seperti Mbak Lia bisa jual produk-produk yang lagi trendy, lihatlah apa yang terjadi di MotoGP dan segala macam ya, meskipun dia naiknya bebek, tetap aja dia pengen ngerasa kalau helmnya bagus, dia ngerasa kayak Rossi juga ya. Oke, terima kasih Pak Guswin. Sama-sama. Ya, terima kasih kembali. Sudah 10.58, 2 menit terakhir. 2 menit terakhir, tampaknya banyak yang tidak ingin bertanya ya, hanya banyak yang tidak ingin bertanya. Tapi besok tadi bicara ganti. Besok apa? Besok kita ganti judulnya, Retail Zoom Listen. Bukan bertanya, tapi listen. Ya, Pak. Tapi BTW kalau di kasir tuh antrian kita nunggu berapa lama sih? Maksimal 15 menit tuh kelamaan nggak sih? Lama. 15 menit ya? Lama. Kalau saya biasanya psikologis, di depan saya 2 orang saya masih toleransi. 2 orang nih. Saya ketiga. 2 orang, tapi kalau 1 orang aja belanjanya 2 troli kan lama, Pak. Ada cara lain. Ya, kalau lihat, wow, troli. Makanya kita butuh bikin kasir ekspres. Iya. Ya. Kalau saya merancang toko, pasti saya sediakan kasir ekspres. Iya. Yang pernah mendesain toko bareng saya pasti tahu yang saya maksud. Bukan kasir ekspres, karena tidak semua orang belanja trolian, tidak semua orang belanja banyak, sehingga saat ngurusin 1 orang aja habis 10 menit, contohnya ya. Maka kita sediakanlah kasir ekspres, di mana pelanggan-pelanggan yang belanjanya tidak banyak, 1-2 item, tidak perlu ikut antri dengan yang belanjanya banyak. Contoh ya, kalau kita jual, nih tadi kan ada Ibu Dayu kan dari Krisna, kan ada yang belanja oleh-oleh itu wah berdus-dus ya. Ya, kita sediakan kasir ekspres untuk yang pembelanja ringan, yang hanya beli cemilan, hanya beli 1-2 item, jangan dia ikut antri dengan yang belanja untuk sudah ngoleh-ngolehin sekampung gitu ya. Banget dia 1 troli, kita lihatnya aja udah aduh berapa lama lagi nih ya gitu ya. Nah, ya kan aliran fast lane atau kasir ekspres buat mencegah terjadinya antrian. Gitu ya. Itu kan gampang ya, bisa dibuat dengan cepat gitu ya. Dan itu ada saya lihat itu ada di Cheetos yang kayak gitu, Pak, tapi dia hanya cash gitu. Karena nanti orang kalau yang bawanya banyak tetap bisa juga ke situ kan yang bandel-bandel. Oh, tidak, kita harus tegas. Hanya untuk maksimum katakan 10 item. Jadi tidak lebih dari itu kita bilang kita tidak bisa layani. Atau ini khusus untuk basket, tapi yang datang troli, nggak bisa. Makanya lorongnya dikecilin. Betul. Troli nggak bisa masuk ke situ, contohnya begitu. Iya. Oke, siap. Sengaja didesain hanya untuk orang lewat. Troli nggak bisa lewat. Baik. Gitu. Sudah jamnya kita harus berfoto dan kita harus closing. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ini sekali lagi menyambung metode Anda menjual dengan metode 4 daun semanggi. Semanggi. Kita dengarkan di
YouTube yang sebelumnya, saya lupa edisi keberapa, tapi kalau Anda berada di Retail Zoom S, saya nanti kasih linknya lagi, sehingga Anda nyambung nih, nyambung dengan ini, yang tema kita hari ini. Ada kaitannya. Kalau orang sudah datang, bagaimana kita mengubah dia, dikonversi menjadi transaksi, bukan sekedar visit dan tidak terjadi transaksi. Alangkah sayangnya ya, perjuangan mendatangkan lead ke toko kita saja itu sudah berat. Kita sia-siakan. Jangan ya. Mudah-mudahan 5 tips tadi bisa dimanfaatkan. Tapi lagi-lagi tidak serta-merta atau tidak gratis. Artinya apa? Memang orang kita harus berupaya ya. Tadi ada product knowledge, ada salesmanship. Tidak berarti dengan gampang Anda bisa lakukan tadi. Ada upaya-upaya lain ya, perbaikan kualitas sales advisor kita. Bukan sekedar menjaga toko, tetapi menjadi advisor bagi para pengunjung yang hadir di tempat kita. Begitu ya. Jadi jangan-jangan yang ada di ruangan ini juga ada yang belum subscribe YouTube channel saya. Silakan Anda subscribe, karena di YouTube channel saya sudah seperti library ya, karena saya sudah bikin playlist di mana Bapak Ibu bisa cari pakai keyword dan Anda bisa temukan materi yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan Anda. Begitu. Silakan Mbak Riri. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and prosper.